Oke. Halo sahabat-sahabatku, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membagikan video tentang beberapa waktu yang lalu ada teman yang membeli ikan dan akan mengirimkan ikannya lewat kapal. Kalau di daerah sini hingga ke tempat pengiriman membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam waktu dari packing hingga sampai di tempat. Jadi tetap tonton terus video ini hingga selesai. Jangan lupa like, share ke media sosial teman-teman, dan jangan lupa tolong bantu channel saya dengan subscribe-nya. Baiklah, kita langsung saja. Baiklah, video ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sementara memelihara ikan mas koki, dan kebetulan ketika ikan mas koki teman-teman sudah mulai banyak, baik di kolam maupun di akuarium, ternyata teman-teman mendapat tugas dari kantor atau dipindahkan ke daerah lain yang terkadang membutuhkan waktu cukup lama atau hingga berbulan-bulan ataupun hingga bertahun-tahun. Tapi karena teman-teman memelihara ikan di rumah akan menjadi halangan atau beban ketika teman-teman mendapat berita akan dipindahkan bekerja di daerah lain. Jadi video ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman dalam mempacking atau melakukan persiapan untuk ikan teman-teman di rumah ketika teman-teman akan berpindah tugas kerja. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah tentunya menyediakan wadah yang sudah diisi air dari semalam. Untuk ukuran wadah tergantung banyaknya ikan milik teman-teman di rumah. Selanjutnya, ketika wadah sudah diberi air, maka taruhkan aerasi atau memakai aerator. Biarkan air dengan keadaan aerator terpasang sehingga kandungan oksigen yang terlarut di dalam air cukup banyak. Ketika teman-teman memindahkan ikan dari kolam ataupun akuarium, si ikan akan merasa nyaman dahulu. Selanjutnya, ketika aerasi atau aerator sudah terpasang di dalam wadah yang berisi air, tinggal teman-teman memasukkan ikannya ke dalam wadah. Selanjutnya, proses karantina ini harus teman-teman lakukan minimal 10 jam, ataupun teman-teman boleh mengkarantina ikan 2 hingga 3 hari lamanya. Dan teman-teman lakukan hal ini sebelum proses packing atau pengiriman. Dan juga untuk tambahan, selama proses karantina ini ikan jangan dulu diberi makan, agar supaya air bisa terjaga dan tidak cepat rusak dalam proses karantina. Selanjutnya di sini saya memakai kantung plastik. Untuk kantung plastik sama seperti biasa, teman-teman menyediakan atau menyesuaikan ukuran banyaknya ikan dan volume air yang akan teman-teman taruh. Jadi untuk wadah plastik ini tinggal teman-teman menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan teman-teman. Juga untuk kenyamanan, teman-teman boleh memakai kantung plastik yang agak tebal, atau kalau mau ingin lebih aman lagi, lebih safety, teman-teman bisa memakai box styrofoam yang biasa dipergunakan untuk mempacking atau pengiriman ikan, biar lebih aman. Selanjutnya, teman-teman persiapkan atau sediakan methalin blue atau biasa disebut juga obat biru.
Teman-teman bisa mendapatkan Methylene Blue atau obat biru ini di toko-toko ikan hias terdekat di daerah teman-teman tinggal. Kalau di daerah saya dibanderol dengan harga 9.000 hingga 12.000, tergantung toko dan daerah teman-teman tinggal. Selanjutnya untuk proses packing, untuk air jangan diisi air baru semua. Biarkan setengah dari air bekas karantina, agar supaya si ikan juga tidak kaget dengan karakter air yang berubah. Untuk ukuran atau volume air juga disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah air disesuaikan di dalam kantung plastik, teman-teman memasukkan Methylene Blue atau obat biru. Untuk ukuran atau takaran di sini saya memakai 1 tutup dari penutup atau wadah Methylene Blue tersebut. Setelah dimasukkan atau ditaruh Methylene Blue, tambahkan air secukupnya agar biar Methylene Blue atau obat biru ini tercampur seluruhnya. Selanjutnya tinggal teman-teman memasukkan ikan perlahan-lahan. Kira-kira penampakannya seperti ini ketika sudah ditaruh Methylene Blue dan ikannya sudah ditaruh juga di dalam wadah plastik. Selanjutnya tinggal kita masuk dalam proses pengisian oksigen. Oh ya, untuk ukuran ataupun takaran oksigen, teman-teman bisa melihat dalam video, ataupun kalau teman-teman takut atau khawatir ketika ikannya akan kekurangan oksigen, jangan pelit untuk menambahkan lebih banyak oksigen, karena akan lebih nyaman, aman ketika ikan itu bisa tiba dengan selamat daripada kita hanya mengukur seadanya dan si ikan sampai di tujuan tidak selamat karena kehabisan oksigen. Selanjutnya untuk mengisi oksigen dalam wadah plastik, teman-teman kempiskan atau keluarkan udara-udara yang ada dalam wadah plastik seperti contoh dalam video ini. Dikeluarkan semua hingga benar-benar udara yang tersisa hanya di atas air. Dan ketika teman-teman mengisi oksigen seperti dalam video, bahwa benar-benar yang terisi dalam kantung plastik atau dalam wadah plastik ini oksigen pure, murni 100%, sehingga kita tidak perlu takut atau khawatir kalau si ikan akan kenapa-napa atau mati sampai di tempat tujuan. Makanya sekali lagi untuk oksigen jangan pelit-pelit, tambahkan atau lebihkan oksigen agar ketika ada keterlambatan atau pending kendaraan atau transportasi, kita tidak perlu khawatir karena kita tahu dan yakin bahwa oksigen yang kita isi dalam wadah atau kantung plastik ini akan membuat si ikan aman dan nyaman ketika sampai di tujuan. Akhirnya ikan bisa sampai dengan selamat di Sangihe dengan waktu packing pengambilan hingga sampai di tempat kurang lebih 12 jam. Akhirnya si ikan boleh tiba dengan selamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, share ke media sosial teman-teman. Bantu channel saya dengan subscribe-nya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.